ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil La haula wala quwwata Allahu akbar Allah. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati al-hasanah qayyimah hadhihi as-sayyidah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah Pamulang Perme, Tangerang Selatan, yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Siang hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang megah ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita mohon kepada Allah. Semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berikutnya kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan cara melaksanakan berbagai perintah Allah dan terus berusaha sekuat tenaga kita untuk selalu menjauhi berbagai larangan-larangannya. Kaum muslimin, 2 hari silam kita dikagetkan di Pemalang ada satu insiden yang cukup menjadi perhatian kita, wajib kita perhatikan dan kita telaah sedikit. Karena bentrok satu kelompok dengan kelompok yang lain akibat ada yang muhibbin dan ghairu muhibbin, itu sampai ada yang luka-luka, bahkan yang kritis sampai hari ini. Ada 15 orang yang luka-luka, saling bacok. Ini sangat memprihatinkan. Padahal kita semuanya persis tahu acara pengajian itu yang hadir juga orang muslim semuanya. Karenanya dalam khutbah singkat ini Al-Fakir ingin mengingatkan mengenai ahamiyah atau urgensi ukhuwah dan i'tisam serta ittihad. Pentingnya bersatu, persatuan antar umat Islam di Indonesia ini harus selalu kita jaga. Hanya karena yang satu senang dengan penceramah, yang lain tidak senang dengan penceramah yang dimaksud, kemudian
Yang satu mendukung, yang lain tidak mendukung, dan akhirnya apa? Bentrok berdarah yang sangat memilukan. Ini sangat memprihatinkan. Kita diwajibkan untuk i'tisam bihablillah, untuk selalu bersatu, menjaga ukhuwah Islamiyah. Apapun kelompoknya, apapun organisasinya, apapun madhabnya, maka tetap kita wajib untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, kalian semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah dengan nikmat-nikmat Allah atas kalian, betapa dulu di zaman jahiliyah kalian saling bermusuhan satu dengan yang lain. Akhirnya Allah melembutkan hati di antara kalian. Akhirnya pun fa'asbahu bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, bahkan dulu kalian hampir saja terjerumus dalam jurang neraka. Fa'anqadzakum minha, maka Allah kemudian menyelamatkan kalian dari neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Kita sangat prihatin dengan kejadian yang cukup memalukan dan sekaligus memilukan. Padahal kita tahu persis bahwa ketika seorang muslim dengan muslim yang lain saling beradu jotos dengan membawa senjata masing-masing, di dalam hadis ketika terjadi kemudian korban sampai misalnya meninggal, maka kedua-duanya ahli neraka. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim disebutkan bahwa idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtulu finnar. Faqila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ketika seorang muslim atau dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya ahli neraka, masuk neraka. Orang bertanya-tanya, wahai Rasulullah, masuk neraka untuk yang membunuh wajar, tapi yang terbunuh kok masuk neraka wahai Rasulullah? Beliau mengatakan innahu kana harison ala qatli sahibihi. Yang terbunuh itu sebetulnya juga sangat semangat untuk membunuh temannya, hanya karena keduluan saja. Ini luar biasa kalau kemudian tidak bisa ditanggulangi, tidak bisa disatukan hanya antara pendukung Muhibbin, ada FPI masih ada, kemudian juga ada PWI disingkat dengan Pembela Wali Songo, LS, Laskar Sabilillah. Itu sangat mengenaskan kalau terjadi kemudian di berbagai tempat model begitu. Ini ukhuwah kita tercabik-cabik hanya karena faham. Dan ini jangan sampai kemudian kita terprovokasi dengan model yang seperti ini. Kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena orang yang hadir dalam pengajian itu orang mukmin semua, itu seragamnya pun pakai jubah, pakai atribut muslim. Tetapi kemudian lupa mereka dengan ayat-ayat seperti ini karena terprovokasi. Dan ada provokator tentunya dalam kasus seperti itu. Oleh karenanya fa aslihu baina akhawaykum, lakukanlah islah antara persaudaraan kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini menyebutkan ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bagaikan saudara kandung. Di dalam bahasa Arab jamak dari akhun itu ada dua macam. Akhun, akhwani, atau kemudian jamaknya ada ikhwanun, ada ikhwatun. Kalau ikhwan yang dalam hadis dikatakan ya ikhwani rahimakumullah, itu ikhwan itu saudara
seiman, saudara yang non kandung. Tetapi dalam Al-Quran ini dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun, bukan ikhwanun. Karena apa? Karena hendaklah satu dengan yang lain, asal sesama mukmin harusnya seperti saudara kandung. Untuk jaling sangaling berantem, jangan karena beda kelompok, karena beda pihak yang dikagumi dan seterusnya, kemudian saling serang satu dengan yang lain. Ini sangat memprihatinkan. Belum lagi 2 minggu yang lalu kita dikagetkan dengan seorang diplomat muda yang meninggal cukup misterius. Sampai hari ini Polri juga belum bisa mengungkap, padahal sudah 2 minggu lebih. Sebetulnya meninggal alami atau non alami. Karena kalau meninggal alami itu dua, satu karena tua, yang kedua karena sakit. Sementara meninggal non alami atau meninggal yang agak janggal itu bisa-bisa dibunuh atau bunuh diri yang kedua, dan yang ketiga adalah karena kecelakaan. Mestinya belum meninggal karena dibunuh akhirnya mati. Mestinya tidak atau belum meninggal tapi karena bunuh diri maka kemudian wafat atau kecelakaan. Ini ketiga kelompok ini termasuk yang janggal atau non alami. Dan di dalam disiplin ilmu Islam, ilmu hukum Islam itu ada istilah macam-macam pembunuhan. Dikatakan bahwa al-fi'lul muzhiqatil ruh salasatun. Perbuatan yang bisa menghabisi nyawa itu sampai 3 macam. Yang pertama adalah sengaja dan terencana, yang kedua semi sengaja, dan yang ketiga adalah pembunuhan secara tersalah. Bahkan ada pembunuhan yang ketiga disebut qatlul ghilah, yaitu orang yang dibunuh tanpa perlawanan, sudah menyerah, sudah lemah, dalam kondisi tidur misalnya tetap dihabisi. Ini sebuah qatlul ghilah, dan sebetulnya itu dalam hukum pidana Islam konsekuensinya sangat berat, karena orang yang sengaja membunuh maka hukumannya kisos. Apalagi membunuh dengan cara ghilah tanpa perlawanan sedikitpun. Ini bagian dari yang penting untuk kita renungi, dan mudah-mudahan Polri juga bisa mengungkap ini, serta persatuan kesatuan Republik Indonesia bisa kita pertahankan. Jangan sampai terprovokasi kelompok-kelompok tertentu hanya karena beda faham, beda kelompok, beda madhab dan seterusnya. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.